Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, kaum muslimin pemirsa Parenting Sunnah TV yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, kini kita kembali untuk membaca pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, ayah dan bunda sekalian, terkait dengan pendidikan parenting. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sini ada sekitar 17, dan kiranya mungkin seperti biasa kita tidak menjawab semuanya, tetapi memilih mana yang memungkinkan bagi kami untuk menjawabnya. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada pertanyaan dari Sefri Kusrini atau Ibu Sefri Kusrini dari Medan. Pertanyaan yang bagus ya, yang mungkin sering dihadapi di antara kita ya, di rumah tangganya, khususnya kepada anak-anak kita. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membangunkan anak untuk sholat subuh agar mudah dan semangat, Ustadz ya. Anak kami usia 9 tahun, 8 tahun, dan 5 tahun. Alhamdulillah semuanya laki-laki. Mohon solusinya. Nah, barakallahu fikum. Untuk Ibu Sefri Kusri ini ya, di Medan, memang sholat untuk usia mereka ini sudah mulai dilatih, khususnya yang 8 dan 9 tahun ini ya, di mana Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengajarkan atau membiasakan anak di usia 7 sampai 10 ini untuk terbiasa sholat, khususnya apalagi berjamaah ya. Karena Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bisolah wahum abna'a sab'i sinin. Nah, bagaimana sekarang kiatnya agar anak ini bangun sholat subuh? Dari pengalaman dan juga mungkin pembiasaan yang kita lakukan, dan juga keterangan-keterangan para ulama dalam buku atau kitab-kitab mereka ya, ada beberapa kiat yang mungkin bisa dicoba ya. Yang pertama adalah agar anak jangan tidur kemalaman. Karena kalau anak sudah tidurnya kemalaman, tentunya akan sulit baginya bangun subuh. Ini yang pertama. Kita saja yang tua atau orang tua, ketika tidurnya kemalaman, tentu akan berat rasanya bangun di waktu subuh, atau apalagi sebelumnya ya, untuk sholat malam dan seterusnya. Maka di sini dibiasakan perlu dengan tidurnya lebih awal, sehingga bangunnya pun lebih awal. Kemudian yang kedua, usahakan ya, bangunkan sebelum subuh, jangan pas subuh. Bangunkan sebelum subuh, jangan pas waktu subuhnya. Jadi ada persiapan. Karena khawatir ketika terbiasa dengan terlambat ke masjidnya, terlambat ke berjamaahnya ya, maka khawatir terpatri pada diri anak, lah sama saja nanti juga paling terlambat ya, lah sama saja nanti juga paling tetap terlambat ya. Maka kekhawatiran ini ya, ketika takut nantinya anak justru terpatri pada hatinya pikiran bahwa nggak apa-apa lah nanti terlambat juga paling sama terlambat, akhirnya dia lebih memilih untuk bangun terlambat ya. Maka usahakan ya dengan bangun sebelum subuh, jangan ketika subuh. Kemudian
bangunkan dengan ditepuk pundaknya ya, atau mungkin bisa dipijit di bagian area punggung belakang ya, yang biasanya mungkin pegel badannya, biasanya untuk bangun, untuk bangkit susah, berat. Tekan daerah situnya ya, dengan pelan memberikan sentuhan yang menjadikan dia akhirnya mudah untuk bangun. Kemudian pula ya, bisa juga dengan perciki air sedikit, biasa yang diajarkan Nabi SAW. Nabi membangunkan istrinya ya dengan memerciki air sedikit untuk bangun di malam hari, atau seterusnya ya. Bangunkan, jangan nak nanti sekolahnya terlambat atau seterusnya. Jangan kata-kata seperti itu, tapi bangun, tunaikan subuh, karena subuh itu adalah punya keutamaan, disaksikan oleh malaikat, menghilangkan penyakit hati ya. Karena sebagai para ulama, sebagian seperti Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang ingin tersembuhkan dari penyakit hatinya adalah diantara dengan membiasakan sholat subuh berjamaah. Ya, ini sebenarnya berdasarkan hadis tentang sholat yang paling berat atas orang-orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Ya, maka dengan kita menghadiri sholat subuh berjamaah, maka hilang penyakit hati, yaitu penyakit yang berupa kemunafikan atau kenifakan ya. Kemudian juga bisa juga kata-kata yang lainnya ya. Seperti dikutip dalam buku ini, 92 cara mudah membiasakan anak sholat. Saya lihat di beberapa tempat dijual ya. Di sini contohnya sampaikan berita gembira padanya agar mau bangun mau bangun dan hilang kantuknya. Misalnya hari ini kamu akan pergi ke mana gitu ya. Berikan kabar gembira. Atau teman-temanmu sudah menunggumu, fulan menghubungimu. Ini biasanya orang lebih termotivasi untuk cepat bangun. Atau di sini katakan, biarkan anak Anda tidur kembali, kemudian datangi lagi setelah 5 menit. Ketepuk kembali, dibangunkan, atau 3 menit dan seterusnya. Kalau dia di ruangan yang AC atau berkipas angin, matikan AC-nya, matikan kipas anginnya, lalu nyalakan lampunya, ya. Percikan air di mukanya bila diperlukan. Doakan anak, ya, dengan mengucapkan bangunlah, semoga Allah melapangkan dadamu. Atau doa-doa yang semisalnya. Bangunlah, semoga Allah memberkahi harimu, ya. Bangunlah dan semoga Allah menambahkan rizki padamu. Atau doa-doa yang lainnya yang semisal, semoga Allah memberikan karunia rizki yang banyak kepadamu dan seterusnya. Ya. Bangunlah nak, ya, agar mendapatkan surga Allah misalkan, ya, agar mendapatkan surga Allah, dijauhkan dari nerakanya. Tanamkan rasa cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan rasa cinta untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga dengan tarik selimutnya, diobah atau digoyang tubuhnya dengan lembut, ya, dan semisalnya, ya. Tadi dikatakan jangan ucapkan bangun sekolah, bangun nanti terlambat sekolah, ya, tapi ucapkan bangun, sholatlah subuh, karena sholat subuh lebih utama daripada sekolah. Sekolah itu duniawi, sekolah itu masih tercampur antara urusan dunia dan agama. Tapi kalau sholat jelas pastinya ini adalah urusan agama, ya. Sholat urusan din, urusan ukhrawi, maka kedepankan. Sehingga anak juga bisa memilah, ya, nantinya terpatri dalam jiwanya bahwa oh ini memang akhirat itu lebih utama. Agar termotivasinya adalah selalu mengedepankan akhirat dan akhirat. Nah, ini beberapa yang disebutkan di sini, ya, cara membangunkan anak sholat subuh, ya. Jadi tidak begitu susah lah, ya, ketika kita sudah membiasakannya, apalagi diawali dengan tidur sebelum waktu, maksudnya, atau tidur di awal waktu, tidur di awal waktu, dan kemudian biasakan pula, ya, membangunkannya sebelum subuh, sebelum waktunya, sehingga memberikan waktu kesempatan para anak untuk duduk dulu, pindah posisi, kemudian mungkin, ya, geser dari kasurnya, ambil air wudhu, ya, dan seterusnya.
Kemudian pertanyaan yang lainnya, ada beberapa pertanyaan yang serupa di sini, baik dari Ibu Gina di Gina Novita di Makassar, ya, dan juga dari Ummu Abdillah Humaira dari Sambas, Kalimantan Barat. Agak serupa ya maksudnya tentang pertanyaannya ini. Ibu Gina mengatakan bagaimana mengatasi kakak yang suka memukul adiknya. Kakak 3 tahun, adik 1 tahun. Bagaimana cara orang tua mengelola emosi supaya anak pertama enggak dijadikan sasaran kemarahan? Ya. Ini mirip juga di sini dengan Ummu Abdillah Humaira. Jika ada anak umur 1 tahun lebih ketika berbuat kesalahan yang dapat memancing amarah ibunya, maka si ibu kadang tidak bisa mengendalikan emosinya, malah memukul, mencubit si anak tersebut. Lalu si ibu tersebut menyesal karena si anak mencontoh perbuatan ibunya. Dan malah kalau dikasari siapa saja, si anak teriak, memukul orang yang kasar padanya. Nah, kadang si ibu sudah berusaha lembut, tapi kadang si anak tidak merespon dengan lembut pula. Nah, bagaimana cara memperbaiki si ibu dengan si anak agar keduanya kembali kepada sifat yang baik dan lembut? Ya, dan bagaimana caranya memperbaiki ibu yang mudah terpancing emosi ketika anak berbuat kesalahan yang tidak wajar? Barakallahu fikum Ustaz. Wa fikum barakallah. Jadi kita katakan tadi pertanyaan yang serupa ya dari Ummu Abdillah Humaira dan Ibu Gina Novita. Jadi memang begitu ya, efek yang ditimbulkan dari kita menyakiti anak, mencubit kah, mendolimi kah, atau anak didolimi oleh orang lain, dia akan mendolimi orang lain. Maka hati-hati, ini suatu hal yang akan menimbulkan efek kebiasaan buruk. Ya, ketika anak dibiasa dinakali, disakiti, didolimi, dia akan mendolimi orang lain. Ya, jadi ini hal yang sudah bisa pasti diketahui. Ya, bisa kita lihat dari kehidupan rumah tangga kita sendiri atau orang lain. Ya. Kalau anak itu kenapa jahil kepada temannya, ya, suka menyakiti temannya, suka mencubit temannya, oh ternyata di rumahnya suka dibegitukan sama orang tuanya atau sama kakaknya, ya. Jadi kalau ada anak kita berteman dengan anak lain, kemudian anaknya kok suka main tangan, ya, sedikit-sedikit main tangan, oh ternyata dia mungkin juga disakiti sama kakaknya, dijahili sama kakaknya. Atau temannya yang lain yang suka menjahili, maka dia akan menjahili adiknya di rumahnya. Karena biasanya kecenderungan anak itu ketika disakiti tidak bisa membalas, tidak mampu membalas, dia akan membalasnya di tempat lain. Nah, inilah hati-hatinya ya. Hati-hatinya yang perlu kita waspadai ya. Kalau kita justru yang menanam soalnya ya. Ibu ya, sebagai ibu tapi mudah marah, lalu akhirnya mencubit ya, mudah menyakiti anak, menjahili anak, dia akan menjahili adiknya. Ya, dan kalau sudah nanti terlanjur sebegini terus, agak perlu dibiasakan lagi dengan pembiasaan yang lebih baik tentunya ya, yang terus melatih kelembutan, kesabaran ya. Bagaimana Nabi SAW mengatakan innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu itu diraih dengan cara membiasakan belajar atau menuntut ilmu syar'i, dan hilmu atau kelemah lembutan dicari dengan cara berlatih lemah lembut. Ini Nabi kita SAW yang mengatakan innamal hilmu bittahallum. Jadi hilmu atau lemah lembut, santun itu dilatih dengan kita berlatih lemah lembut. Maka barang siapa yang membiasakan diri lemah lembut, santun, ya, dia akan terbiasa pula dengan kelemah lembutan. Ya. Dan rumah tangga yang jauh dari sifat atau sikap lemah lembut ini adalah berarti tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ya ketika menghendaki kebaikan pada sebuah rumah tangga, maka Allah akan tanamkan, jadikan rumah tangga tersebut senang, gemar melakukan hal yang bersifat lemah lembut, sikap yang lemah lembut ya, kalimat yang lemah lembut dan seterusnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza arada bi ahli baiti khairan adkhalahu rifq." Nabi SAW pernah bersabda, atau kama qala, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki suatu rumah tangga, suatu keluarga itu kebaikan, yakni Allah menghendaki kebaikan pada rumah tangga tersebut, apa yang
hasilkan, apa yang ditanamkan di situ, Allah akan memasukkan kepada rumah tangga tersebut rifq, yaitu lemah lembut. Ya, jadi ibu-ibu khususnya yang masih muda biasanya mudah terpancing emosi, ya, mudah naik darah, apalagi yang anaknya mungkin 1,5 tahun keluar, ya, timbul lagi adiknya, lagi keluar adiknya, ya, maka biasanya ada kecenderungan secara psikologis dia akan, ya, mungkin capek, ya, dan ada penyakit yang istilahnya sindrom. Maka di sini ma'asyiral muslimin, ya, kita harusnya mendekatkan diri kepada Allah dengan amal kebaikan, yaitu mendidik anak. Sesungguhnya mendidik anak ini amal yang besar, amalnya para nabi, amalnya orang-orang saleh, siddiqin, suhada, ya, salihin, orang-orang saleh, ya. Mereka adalah orang-orang yang mendidik, muallim, para pendidik, para guru. Amal yang baik, amal utama, amal yang jelas besar pahalanya, ya. Kita harus berlatih lemah lembut. Lihatlah dan ingatlah hadis yang sering kita bawakan, yang sering kita dengar, yang sering kita sampaikan, ya, atau kita mendapatinya dari guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, tentang bagaimana seorang pelacur bisa masuk surga. Apakah Anda tidak lebih baik dari pelacur? Tentu Anda lebih baik. Anda adalah lebih saleh, lebih salehah, lebih baik tentunya secara dari dosa sisi ini, dosa ini. Kalau yang terjatuh dari perbuatan ini, tentu dia telah terjatuh berkubangan dosa yang besar. Ya. Karena kita lebih baik, tentu kita harusnya lebih sayang lagi kepada anak-anak kita, lebih baik lagi pada anak-anak kita. Ingat dengan hadis itu kan? Yaitu hadis yang dimana seorang pelacur di tengah kehausan di padang pasir, lalu sangkin-sangkin hausnya, tiba-tiba kemudian dia dapati sumur, dia langsung masuk ke dalam sumur itu, turun, ambil air, dan dia minum. Begitu keluar dari sumur tersebut, ya, dia dapati seekor anjing yang terengah-engah kehausan. Hampir-hampir lidahnya menjulur ke tanah karena saking hausnya. Maka terbetik pada hati seorang pelacur itu, ya, bahwa ini anjing pasti juga merasakan kehausan seperti kehausan yang aku rasakan tadi. Maka dengan perasaan ibanya, kasih sayangnya, yang tentu tidak ada pencitraan, ikhlas karena Allah SWT, dia turun, dia ambil air minum dari sumur tersebut dengan sepatunya, dia pegang dengan mulutnya, dia naik ke atas kembali, dia berikan minum itu kepada seekor anjing. Maka dalam hadis itu disebutkan ada 3 lafal, ingat, fasyakarallahu lah, Allah berterima kasih kepadanya, wa ghafarallahu lah, Allah ampuni dosa-dosanya, wa adkhalahu lahul jannah, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Subhanallah, kasih sayang kepada hewan sekalipun, ya, dengan kasih sayang yang benar, ya, itu bisa mendapatkan pahala, memberikan ganjaran bagi kita. Amal yang mungkin dianggap sepele tetapi bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Wa fi kulli, ya, kabadin rotbatin ajrun. Dalam hadis Nabi SAW, dalam setiap hati yang basah, jadi hati yang hidup, karena makhluk hidup punya hati, ya, setiap hati yang basah maka ada pahala ketika kita melakukan kebaikan kepadanya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, ya, maka di sini, ya, kepada ibu yang emosinya mudah memukul, mencubit, ini adalah cara yang tidak baik, ya, dalam mendidik, dan hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangisi atas kekeliruannya dan merubahnya tentunya, ya. Tidak mengulangi kembali, karena kalau kita tidak sabar mungkin lebih baik kita diam, tidak melakukan apa-apa, ya. Ketika kita marah, maksudnya dalam kondisi marah, maka kita diam, tidak mengumpat mulut ini, tidak berbicara mulut ini, ya, tangan tidak bergerak, ya, kaki tidak bergerak, maksudnya tidak melakukan hal-hal yang justru melukai anak, ya, memberikan trauma kepada anak, ya. Maka ini harus hati-hati, ya. Jadi adapun solusinya, ya, harus terbiasakan kembali, dilatih kembali untuk lemah lembut, ya. Kalau lagi marah mending pergi, ya. Anaknya yang suruh pergi mungkin, ya, suruh bermain, ya. Anda dongkol, habiskan dengan Anda sendiri, ya. Dan tangisi, istighfari, ya, isti'adah, lalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Taib. Itu ya antara nasihat kepada Ibu Gina Novita dan Ummu Humaira yang ada di Sambas dan Ibu Gina yang ada di Makassar ya. Barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita, menjadikan kita lebih baik dalam mendidik anak-anak kita dan kita semakin lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, ada lagi pertanyaan dari Bu Rumiati Purworejo. Bu Rumiati Purworejo ya. Bagaimana menghapus memori anak yang sejak kecil diajarkan patuh karena biar gak dimarahi? Ini gimana maksudnya ya? Bagaimana menghapus memori anak yang sejak kecil diajarkan patuh karena biar gak dimarahi? Ya. Ala kulli hal, ya, pembiasaan baik itu juga akan menjadikan kebaikan ya. Tapi kalau kita membiasakannya dengan kebohongan ya, patuh tapi agar, jadi maksudnya di situ ada unsur kebohongan, patuhnya tapi ada unsur kebohongan, maka khawatir dia terbiasa dengan kebohongan. Adapun cara menghapusnya ya, bukan dengan cara apa-apa, tentunya dengan cara ikhtiari kembali, itu dengan cara usaha, iktisab ya, dengan membiasakan kembali hal-hal yang baik, mengajarkannya bahwa itu keliru, dulu itu salah ya, semacam mungkin curhatan antara anak dan ibunya ya, kemudian menceritakan kembali bahwa yang dulu diajarkan adalah kekeliruan, kesalahan ya, kita mohon ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu bisa memberikan efek anak tahu, sadar bahwasanya ini adalah keliru dan salah. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Ini kurang bisa dipahami pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang lainnya dari Ibu Firna ya di Sidoarjo. Pertanyaan dari Ibu Firna di Sidoarjo. Bismillah Ustadz, saya mau bertanya tentang pembiasaan untuk anak, mengingatkan perilaku anak agar terbiasa, sepertinya menjadikan anak serasa diatur-atur terus ya, sesuai keinginan orang tua. Padahal maksudnya ingin mengarahkan anak untuk kebaikan. Apakah hal ini diperbolehkan Ustadz? Umur anak masih 5 tahun, laki-laki, anak sudah mulai bisa komplain bila diarahkan. Masya Allah, barakallahu fikum ya, untuk Bu Firna ya, dan juga kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun pembiasaan yang baik ya, memang seakan terkesan itu adalah mengatur-ngatur. Tetapi jika kita ya mulai lihat kembali ya, bahwasanya segala sesuatu memang terkadang ada sesuatu yang seakan-akan dipaksakan ya. Seakan-akan hal ini tegas ya, kepada anak. Tapi jika itu memang dengan cara yang baik, niat yang baik, ada harus dua ya, caranya baik, niatnya baik, maka insya Allah meskipun di awal sebagai suatu yang seakan-akan keras, tegas, mengatur-ngatur, maka akan ada hasil yang baik, ya, perubahan yang baik, dan menjadikan kitanya nanti tentunya lebih mudah lagi dalam mengarahkan ke berikutnya. Karena ada tipikal anak yang tentunya sulit ya, kecuali harus ditegasi. Ya, masing-masing anak punya karakter. Maka inilah kenapa ya dalam pendidikan antara di rumah dan di sekolah itu harus disinkronkan, karena ini. Ya, karena buah jatuh tidak akan jauh daripada pohonnya. Artinya anak karakternya tidak jauh dari orang tuanya. Maka dari itu biasanya orang tua yang lebih tahu anak ini emosinya bagaimana, temperamental atau tidak. Anak ini bagaimana dalam hal sifat malasnya, tekunnya, ketelitiannya. Itu biasanya tidak beda-beda jauh dengan orang tuanya. Orang tua yang paling tahu persis siapa anak ini. Karena mungkin melihat bapaknya atau ibunya, antara melihat kakeknya atau neneknya, nggak beda-beda jauh. Ya, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Ya, dan ini dalam bahasa hadis adalah yang disebut dengan akhlak atau tabiat ghoriziyah, bawaan sejak lahir. Ya, bahwa memang Allah mengkaruniakannya demikian. Maka kalau yang memang tabiat atau karakter aslinya adalah ya malas, ya abai, atau mungkin
apa istilahnya, pemalu. Nah ini semua kan perlu ada pembiasaan-pembiasaan yang bisa untuk merubahnya, ya. Karena ghoriziyah ini sifatnya harusnya bisa dirubah dengan tadi, dengan berikhtiar, ya, iktisab, ya. Karena ya innamal hilmu bit tahallum tadi. Kelemah lembutan bisa dilatih dengan berlatih berlemah lembut. Maka anak yang mungkin masih keras, ya, masih merasa diatur-atur, ya, maka bisa dibiasakan dengan contoh-contoh lain, dengan perbuatan-perbuatan lain, ya, dengan pembiasaan-pembiasaan lain yang kira-kira tidak memberatkan dia, yang tidak merasa diatur-atur. Apalagi di sini cuma anak 5 tahun, ya. Kalau 5 tahun kemudian suka protes, misalkan sudah bisa komplain, masya Allah. Nah, ini hal positif saja dilihatnya, ya, jangan dilihat hal yang negatifnya. Dilihatnya bahwa ini anak, ya, artinya kritis, ya, maka dalam memberikan contoh misalkan ya harus benar-benar. Jangan sampai ketika memberikan contoh tetapi Anda tidak melakukan. Kata penyair, arun alaika idza fa'alta azim, ya. Jadi kalau kita mencontohkan sesuatu tapi kita tidak menjadi teladan itu sendiri, menjadi contoh bagi anak, ya memang begitu. Arun alaika, ini suatu aib bagimu, ya. Idza fa'alta azim, kalau engkau melakukan sebuah pelanggaran, ya, maka ini dianggap besar. Kita memerintahkan tetapi kita justru melanggarnya. Kita menganjurkan, kita justru tidak melakukannya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kadang akhirnya menjadi komplain, ya, menjadi kritis bagi anak. Sikap kritisnya jangan ditekan. Sikap kritisnya jangan ditumpulkan, tapi diarahkan kepada kebaikan. Jadi ini karakter baik sebenarnya, ya. Potensi baik pada diri anak, ya. Maka biarkan justru pada tempatnya, tapi, ya. Seperti Rasul SAW dalam mendidik Abu Bakar dan Umar dengan porsi masing-masing yang berbeda. Abu Bakar yang lembut perangainya, maka Rasul SAW mendidiknya dengan pendidikan yang benar. Tapi Umar yang keras, tegas, tapi Nabi tidak menjadikan Umar seperti Abu Bakar. Nggak mungkin, ya. Karena tabiat yang seperti ini tinggal diluruskan saja. Tapi tegas dan kerasnya di jalan Allah. Dalam hal yang melanggar syariat Allah, maka tegas, ya. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu tidak seperti Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu tidak seperti Umar, tapi masing-masing punya keunggulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat yang selalu disebut oleh Rasulullah, Abu Bakar, summa Umar. Abu Bakar kemudian Umar. Jadi kalau kita melihat, ya, dari dua contoh sahabat Nabi ini yang punya perangai masing-masing, ya, dan juga sahabat yang lainnya, Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, yang masing-masing juga dengan karakternya, Nabi SAW tidak menyalahkan. Nabi SAW tidak artinya menjadikan ini adalah sebuah kesalahan, tapi mengarahkannya agar benar, ya. Maka anak-anak kita, ya, dengan tabiatnya masing-masing, yang tentu punya kelebihan masing-masing, tinggal kita arahkan kepada arah yang benar, ya. Jika dia suka kritis, oh berarti dia memang agar menjadi orang yang memang lebih kritis tapi dalam hal kebaikan, ya. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dan kita jawab beberapa pertanyaan dari yang masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, ya, dalam selama ini, ya, melakukan mungkin kekeliruan-kekeliruan dalam pendidikan kepada anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita terus agar kita, ya, mendapatkan bimbingan yang benar dalam mendidik anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar kita lurus di dalam mendidik anak-anak kita, membiasakan dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik dan benar sesuai dengan ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, alafu minkum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.